keluar nama Aura Kasih. Emang bener, kaget banget gue. Secantik dan sepintar Bu Cinta aja mungkin ya. Jadi bener, hal yang benar bisa menyelamatkan perempuan itu adalah pendidikan dan karir doang, guys. Isu kedekatan Ridwan Kamil dan Aura Kasih kembali memanas setelah media sosial diramaikan oleh tren pencarian mencurigakan di media sosial. Kata kunci soal rekaman CCTV mendadak viral dan mengarahkan pengguna pada konten yang diklaim sebagai bukti kebersamaan keduanya. Situasi ini langsung dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan potongan video dan foto acak lalu dikemas seolah temuan eksklusif yang belum pernah terungkap ke publik. Dalam sejumlah unggahan, terlihat rekaman CCTV yang hanya menampilkan siluet pria dan perempuan berjalan beriringan dari belakang dengan identitas tak jelas. Meski tidak ada bukti bahwa sosok tersebut Ridwan Kamil dan Aura Kasih, narasi video dibuat meyakinkan dan memancing rasa penasaran. Lebih berbahaya lagi, penonton diarahkan untuk mengklik tautan di bio dengan janji video lanjutan. Praktik ini diduga kuat mengarah pada phishing atau penyebaran malware. Padahal sebelumnya sudah ditegaskan bahwa Aura Kasih tidak terkait dalam gugatan cerai. Sayangnya, klarifikasi belum cukup menghentikan eksploitasi gosip demi kepentingan berbahaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua nggak ngerti ya guys, entahkah kita harus berterima kasih sama si Lisa atau enggak, karena makin kesini ya kan, makin banyak terbongkar isi chatnya dari Bapak Ridwan Kamil, bahkan videonya mereka bertemu di mana itu tadi, di hotel apa di mana itu ya kan. Jadi apakah kita harus berterima kasih gitu sama si Lisa gitu, karena gara-gara semerbaknya kasusnya dia dan Ridwan Kamil ini membuat netizen lainnya mengobrak-ngabrik lagi nih ya kan. Kira-kira ada apa lagi yang tersimpan dari sisinya seorang Bapak Ridwan Kamil yang terlihat ya kan selama-lama ini potret kehidupannya, keluarganya tuh sangat adem ayem, sangat romantis gitu kan sama istri beliau ya kan. Beliau selalu memamerkan keromantisan dengan Ibu Cinta. Bahkan banyak netizen yang bilang, seandainya gua punya suami harus seperti Ridwan Kamil, seandainya gua punya pacar harus seperti Ridwan Kamil. Dari cara dia nge-treat istrinya, dari cara dia ngeromantisin Ibu Cinta. Ayo, menyesal nggak kalian sekarang? Ternyata guys, kita tidak bisa menduga dan menyangka di balik sifat keromantisan itu ternyata ada yang ditutupin kejelekannya yang lain. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Aduh, nggak ngerti ya. Tapi ya berterima kasihlah kita sama si ini, sama si apa namanya itu, yang temannya berseteru Pak Ridwan Kamil sama si Lisa. Karena gara-gara dia yang berseteru sama Bapak Ridwan Kamil yang begitu panjang episodenya, jadi terbongkar lagi sisi buruknya. Dan ternyata Ibu Cinta menggugat Pak Ridwan Kamil yang telah mendampingi dia selama 20-an tahun ya kan, sekarang diambang perpisahan karena perbuatan perselingkuhan menurut berita yang beredar. Oke? Nggak ngerti lah. Untung gua itu nggak pernah mengidolakan beliau tentang keromantisannya dia, karena kan kita nggak tahu dalam rumah tangganya orang itu seperti apa. Karena menurut aku tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Walaupun ada kelihatan di media sosial, itu pun hanya pencitraan semata. Karena kita manusia selalu diuji. Ketika kita banyak uang, ya kita diuji dengan kesehatan. Ketika kesehatan oke, banyak uang, ya kita diuji dengan perselingkuhan. Ketika nggak ada uang, terus kesehatan tidak begitu baik, berarti kita diuji dengan kesetiaan. Itu ajalah ujian, 3 ujian terbesar dalam kehidupan rumah tangga ini. Jadi kita tuh jangan karena kita melihat, wah romantis sekali, kayak nggak ada sisi-sisi jeleknya. Enggak, karena kita ini manusia yang harus siap diuji dari sudut manapun
apapun ya, dari cobaan apapun harus siap diuji. Oke, jadi tidak ada Allah memberikan 3 in 1 sekaligus. Oke, paham kalian? Ini serius guys, plot twist banget ya. Sumpah gue gak nyangka. Tadinya kan kita pikir yang udah heboh banget sih Indonesia itu gara-gara ini siapa, Lilis Dut ya. Udah rame banget ya di media, taunya endingnya plot twist tuh malah keluar nama Aura Kasih. Emang bener? Coba deh, beneran gak sih? Ya ampun, kaget banget gue. Secantik dan sepintar Bu Cinta aja mungkin ya. Jadi bener istilah kata hal yang benar bisa menyelamatkan perempuan itu adalah pendidikan dan karir doang guys. Kalau nggak mungkin tambah down lagi ya kalau nggak punya karir pendidikan. Makanya kita emak-emak di rumah kalau misalnya nggak punya pendidikan pun minimal kita ngebangun karir, skill kita apa, rajin belajar tiap hari guys. Jangan di titik aman, kita nggak pernah tahu cobaan rumah tangga seperti apa ya. Apa namanya, hal-hal plot twist kayak gitu semua nggak bisa ditebak say. Yang nggak cewek nggak di cowoknya, cuman poin pentingnya kalau perempuan ya gitu, harus tetap gali ilmu, rajin belajar, bangun koneksi ya. Dan satu lagi ya, mensyukuri, jangan sampai down banget ya. Padahal pas hal kayak gini terjadi kita ada pengalihan ya. Mudah-mudahan jadi ini aja mau keputusan terbaik ya. Kalau memang menurut Bu Cinta itu yang terbaik, cuma kita shock aja sih ya guys kalau menurut Aura Kasih. Segitu RK tuh sangat romantis nih, gimana ya ke Bu Cinta. Guys, pasti kalian udah denger ya berita kalau Bu Cinta melakukan gugatan cerai. Nah, kalau kalian lihat feed aku, waktu itu aku pernah analisa tanggal lahir dari Bu Cinta dan juga Sang Arjuna ya. Waktu itu aku bilang bahwa kan banyak banget nih yang menanyakan kira-kira Bu Cinta itu melakukan gugatan cerai enggak, terus apakah ada perpisahan di antara mereka. Nah, coba kalian tengok lagi di feed aku itu, aku bilang bahwa Bu Cinta itu bukan tipe orang yang menyerah. Jadi tipe yang dia akan mempertahankan mahligai rumah tangga dan nilai-nilai keluarganya. Itu ya. Nah, pada saat sekarang ini akhirnya Bu Cinta melakukan gugatan cerai karena apa? Bu Cinta sudah merasa bahwa enough is enough. Semua yang sudah diperjuangkan sudah dimaksimalkan. Kemudian semua yang sudah terjadi, ternyata mungkin ada hal-hal lain yang juga akhirnya Bu Cinta ini ketahui. Karena kalian tahu sendiri ya bahwa aku di tahun 2025 ini seluruh topeng kepalsuan itu akan dicopot gitu. Jadi kalau aku analisa nih banyak juga ya, atau ada beberapa hal yang akhirnya membuat Bu Cinta ini mengetahui nih mungkin lebih dalam, mungkin ada hal-hal baru yang beliau ketahui yang akhirnya membuat beliau memutuskan untuk selesai. Jadi guys, kita doakan saja ya, semoga keputusan Bu Cinta ini bisa memberikan kebahagiaan dan ketentraman untuk mereka berdua dan juga untuk keluarga. Kalau dari karakter tanggal lahir Bu Cinta ya, Bu Cinta ini kan tipe yang seorang fighter banget ya gitu. Jadi ketika beliau ini melakukan satu keputusan untuk melakukan gugatan cerai, itu seperti ada satu beban yang besar banget yang akhirnya terangkat dari batin beliau ya. Jadi kalau saya ditanya ke depan seperti apa kehidupan Bu Cinta, kalau aku analisa datang lahirnya, karakter seperti Bu Cinta ini dia akan menjalani kehidupannya itu lebih ringan dan dia lebih tahu apa fokusnya ke depan dan apa obsesi-obsesinya itu insya Allah juga akan tercapai. Karena apa? Beban batinnya sudah lebih ringan. Ibu Atalia Praratya menggugat cerai dan tidak menuntut harta kuno kini kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yaps, Panitera Pengadilan Agama atau VA Bandung Dede Supriyadi membeberkan isi gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ibu Atalia Praratya terhadap suaminya Ridwan Kamil. Hal ini diungkapkan Dede dan membenarkan bahwa gugatan cerai Ibu Atalia sudah terdaftar. Adapun sidang perdana gugatan cerai Ibu Atalia terhadap suaminya Ridwan Kamil ini akan digelar pada besok Rabu 17 Desember 2025 di Pengadilan Agama atau PA Bandung. Dan gugatan cerai Ibu Atalia ini dijelaskan juga memang benar-benar murni hanya ingin mengakhiri ikatan pernikahan terhadap Ridwan Kamil saja tanpa mempermasalahkan aset. Kita doakan ya guys, semoga Ibu Atalia ini tetap menjadi wanita kuat dan wanita yang menginspirasi banyak orang.